Melihat kakek ragu, pendeta Tao itu berkata lagi, "Sudahlah, kau tidak percaya padaku. Tidak ada gunanya berbicara lebih banyak. Malam ini, tengah malam, ambil emas yang diberikan sapi tua itu padamu, dan letakkan di bawah sinar bulan. Kau akan tahu apakah sapi tua itu menipumu atau tidak. Yang dia berikan padamu adalah batu." Mendengar itu, suara kakek menjadi terbata-bata. "Bagaimana kau? Bagaimana kau tahu tentang emas itu?" Pendeta Tao itu mengibaskan debu di tangannya, dan berbalik pergi. Dia segera menghilang di hutan. Kakek jatuh terduduk di tanah. Dia melihat kuburan sapi tua itu dan bergumam, "Sapi tua, kau tidak boleh menyakitiku." Kakek menarik napas. Kata-kata pendeta Tao itu membuatnya gelisah. Kakek menatapku dan berkata, "Dongfu, apa yang dikatakan pendeta Tao itu? Beritahu nenekmu, minta dia malam ini, tengah malam, untuk mengeluarkan emas itu dan melihatnya." Aku mengangguk. Setelah kakek selesai makan, aku membereskan barang-barang dan membawa keranjang bambu turun. Begitu sampai di rumah, aku menceritakan semua yang dikatakan pendeta Tao itu kepada nenek. Nenek mengerutkan kening dan bertanya, "Di mana pendeta Tao itu sekarang?" Aku menggelengkan kepala dan berkata aku tidak tahu. Nenek masih mengkhawatirkan kakek. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Dongfu, kau jaga rumah. Jangan keluar dari kamar timur. Aku akan pergi ke gunung belakang. Aku akan segera kembali." Setelah mengatakan itu, nenek pergi. Aku sendirian di rumah. Aku duduk di depan tanah sambil bermain. Tiba-tiba, aku melihat pintu halaman rumahku didorong terbuka. Seorang pendeta Tao masuk. Pendeta Tao ini adalah orang yang kulihat di gunung belakang. Melihat pendeta Tao ini masuk ke halaman, aku segera turun dari dipan dan berlari ke halaman. Pendeta Tao itu melihatku dan bertanya sambil tersenyum, "Nak, apakah orang tuamu ada di rumah?" Aku bilang iya. Pendeta Tao itu mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, lalu berkata, "Panggil orang tuamu keluar." Melihat aku tidak berbicara, pendeta Tao itu menyipitkan matanya, seperti sedang menilai saya. Secara refleks, saya mundur 2 langkah. Tiba-tiba pendeta Tao itu membungkuk dan mendekatkan wajahnya ke saya, lalu berkata, "Nak, aku tahu orang tuamu tidak di rumah." Saya ketakutan dan segera berlari kembali ke kamar timur. Saya juga mengunci pintu kamar timur. Pendeta Tao itu mendekati jendela rumah kami dengan wajah muram dan berkata, "Aku datang untuk menyelamatkan orang. Kenapa kau lari? Sudah terlambat untuk menutup jendela." Saya bersembunyi di balik pintu, berdoa agar pendeta Tao itu segera pergi. Entah berapa lama kemudian, nenek akhirnya pulang. Dia membawa sebuah kantong keberuntungan di tangannya. Sebelum saya sempat membuka pintu, nenek berkata, "Pendeta Tao itu datang ke rumah kita." Saya mengangguk. "Iya." Dia juga bertanya apakah kalian ada di rumah. Saya bilang ada, lalu dia bilang dia tahu kalian tidak di rumah. Nenek seperti tidak mendengar perkataan saya. Dia menggantung kantong keberuntungan di pintu. "Nek, bagaimana Nek tahu pendeta Tao itu datang ke rumah kita?" Nenek berkata, "Dalam perjalanan pulang dari bukit belakang, aku bertemu Paman Liang. Dia yang memberitahuku." Saya berkata, "Nek, aku merasa pendeta Tao itu bukan orang baik." Nenek berkata dengan kesal, "Kau ini anak kecil, bisa tahu apa? Aku dengar dari Paman Liang, pendeta Tao itu orang sakti. Dia punya sedikit kemampuan. Saya tidak percaya pendeta Tao itu orang sakti." Nada bicaranya dan tatapannya ke arah saya sangat aneh. Nenek duduk melamun di depan tanah. Saya duga dia sedang mengkhawatirkan emasnya. Menjelang tengah malam, nenek menyingkirkan selimutnya, lalu dia mencungkil sebuah batu bata dari dinding. Nenek mengeluarkan emas yang disembunyikan di dinding sepotong demi sepotong. Setelah membuka kertas merahnya, dia meletakkan emas itu di bawah sinar bulan untuk dilihat. Padahal tadi siangnya masih baik-baik saja. Emas itu sekarang telah berubah menjadi batu. Nenek sangat marah. Dia melempar batu di tangannya ke lantai. Lalu dia mengambil potongan lain dan meletakkannya di bawah sinar bulan untuk dilihat. Saat itulah dia menyadari semuanya telah menjadi batu. Tidak ada satupun emas yang tersisa. Nenek berkata dengan geram, "Sapi tua sialan itu." Setelah mengatakan itu, nenek turun dari dipan tanah. Sambil berpakaian, dia berkata, "Dongfu, cepat berpakaian, ikut aku ke bukit belakang." Saya segera turun dari dipan tanah dan berpakaian. Nenek juga mengambil 2 cangkul besi. Dia akan menggali kuburan sapi tua itu. Saya mengikuti nenek menuju bukit belakang. Entah berapa lama kemudian, saya dan nenek sampai di bawah pohon willow. Kami melihat kakek masih membakar uang kertas untuk sapi tua itu. Melihat itu, nenek menendang wadah berisi uang kertas yang sedang dibakar. Uang kertas di dalamnya berserakan di tanah. Angin dingin bertiup, meniup uang kertas yang sedang terbakar. Kakek tertegun beberapa detik, lalu berkata dengan cemas, "Apa yang kau lakukan?" Nenek mendengus dingin. "Ken Laosan, kau telah ditipu oleh sapi tua itu. Emas yang diberikannya kepada kita terbuat dari batu. Pendeta Tao itu benar, sapi tua itu akan menjadi siluman." Begitu nenek selesai bicara, aku mendengar suara gemuruh yang keras, disusul oleh hujan deras. Nenek mengambil sekop dan hendak menggali kuburan. Melihat itu, kakek menghentikan nenek dan berkata, "Sapi tua ini telah membajak sawah seumur hidupnya. Kita tidak bisa menggali kuburannya."
Nenek mengerutkan kening dan berkata, Chen Laosan, sapi tua ini menginginkan nyawamu. Minggir, nenek mendorong kakek dan mulai menggali dengan sekopnya. Kakek buru-buru bangkit dari tanah dan mencoba menghentikan nenek. Saat itu aku melihat, nisan kayu bertuliskan Huang Dasheng berdarah. Nama Huang Dasheng diukir oleh kakek. Itu adalah nama yang diberikan kepada sapi tua itu. Sapi itu membutuhkan nama manusia jika ingin bereinkarnasi. Aku segera berteriak kepada kakek dan nenek. Kakek, nenek, nisannya berdarah. Kakek dan nenek akhirnya berhenti. Mereka mendekati nisan dan memeriksanya dengan cermat. Mereka menemukan retakan di tengah nisan. Darah mengalir dari retakan itu. Nenek menarik lengan kakek dan berkata dengan keras, Aneh, ini aneh, ayo turun gunung. Hujan semakin deras. Kakek mengerutkan kening. Dia masih ragu-ragu. Melihat kakek ragu, nenek berkata lagi, masih bengong, ayo pergi. Nenek tidak menggali lagi, melainkan menarik kakek berlari menuruni gunung. Tapi sesampainya di rumah, begitu masuk, aku merasa ada yang tidak beres. Batu-batu di atas dipan tanah hilang. Hanya tersisa setumpuk kertas merah. Aku berkata, Nek, batunya hilang. Nenek berkata dengan kesal. Tumpukan batu pecah itu, mungkin itu ilusi dari sapi tua itu. Setelah mengatakan itu, nenek mengambil beberapa pakaian bersih dari lemari. Pakaian kami basah kuyup karena hujan. Setelah berganti pakaian, kakek duduk di dipan tanah dan merokok. Nenek melirik kakek dan berkata dengan kesal, menurutku, besok kita pergi ke gunung belakang dan menggali sapi tua itu. Mungkin kita masih bisa menjualnya. Kakek mengerutkan kening dan berkata, jangan digali dulu, ku merasa ada yang aneh. Nenek berkata, aneh apanya? Aku dan Dongfu melihatnya, itu hanya tumpukan batu. Kakek diam saja, ia menundukkan kepalanya, diam-diam menghisap rokoknya. Setelah merapikan selimut, nenek berkata dengan kesal, sudahlah, jangan merokok lagi. Tidur. Setelah mengatakan itu, nenek mematikan lampu. Keesokan paginya, sesuatu terjadi di desa. Sun Liang menjadi gila karena ketakutan. Semua penduduk desa pergi ke rumah Sun Liang. Sun Liang meringkuk di sudut ruangan dengan tatapan ketakutan. Dan bergumam pelan. Penduduk desa bertanya pada Zhang Lan apa yang terjadi. Zhang Lan adalah istri Sun Liang. Seorang wanita yang kejam. Dia duduk di tepi dipan tanah sambil menangis dan berkata, tadi malam hujan, Liang Zi pergi ke gunung belakang untuk mencoba menangkap beberapa anak babi hutan saat hujan. Tapi tak disangka, dia bertemu dengan siluman sapi kuning dan hampir dimakan olehnya. Saat mengatakan itu, Zhang Lan menarik celana Sun Liang ke atas, memperlihatkan memar yang besar dan 2 lubang darah hitam. Jelas betisnya telah digigit tembus. Mendengar kata siluman sapi kuning, penduduk desa membelalakkan mata mereka. Seorang pemuda bertanya, dari mana datangnya siluman sapi kuning? Zhang Lan menatap kakek dan berkata, Paman, bukankah sapi kuning tua itu yang kau kubur di gunung belakang? Dikubur di bawah pohon willow. Sapi kuning tua itu ingin menyakiti orang. Begitu Zhang Lan selesai bicara, semua penduduk desa menatap kakek. Kakek tidak bisa berkata-kata dan tetap diam.